Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami syukur untuk kesempatan siang ini kami boleh kembali kumpul untuk bersama-sama belajar Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam sharing dan diskusi kami sepanjang siang hari ini. Pimpin sertai Koriki yang akan memimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kelihatan ya. Jadi teman-teman kita bicara tentang komitmen dan konsistensi. Nah, saya bicara, teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung atau ada yang mau tanggapi, bisa ya, silakan. Jadi tidak harus bertanya juga, tapi ada sesuatu yang ditemukan dalam pengalaman. Kalau teman-teman mau memperkaya materi kita, teman-teman bisa langsung bersuara saja supaya suaranya muncul kan ketahuan gitu, nanti bisa ngomong gitu ya. Jadi kita saling memperkaya di dalam pemuritan ini ya. Baik, kita akan bicara komitmen dan konsistensi. Nah, pertama teman-teman kalau kita bicara komitmen konsistensi maka kita bicara tentang visi pemuritan. Ya. Nah, berbicara tentang pemuritan itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang ingin dicapai dalam proses pemuritan tersebut. Leroy Ames dalam bukunya Pemuritan Sendi yang Hilang itu menyebut ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita bersama sebagai orang-orang yang terlibat dalam pemuritan, yaitu ya, visi for new creation atau visi untuk menghasilkan manusia-manusia baru ciptaan Allah. Jadi manusia-manusia yang sudah ditebus, bagaimana mereka berproses dari manusia lama ditinggalkan menuju manusia baru, begitu kan ya, hidup yang baru. Ya. Nah, selain itu juga kita bicara tentang visi untuk membawa pertumbuhan, ya, vision for grow. Jadi bertumbuh, berproses di dalam bertumbuh, gitu ya. Dan lebih dari itu juga kita bicara tentang visi untuk multiplikasi. Nah, saudara, visi 3 di dalam pemuritan ini yang menjadi bagian di dalam pergumulan kita mengerjakan pemuritan, ya. Namun kalau menurut Leroy Ames juga, ini sangat berkaitan erat dengan unsur waktu yang sangat menentukan di dalam keterlibatan kita berproses di dalam pemuritan ini. Ya. Waktu yang menentukan begitu. Itu sebabnya kenapa kita bicara komitmen, kita bicara konsistensi, karena memang waktu. Ya. Nah, mari kita lihat dulu tentang waktu. Sekarang kalau saya tanya, berapa lama Tuhan Yesus memuridkan? Sorry, sebelum ke sana. Jadi kita bicara proses yang panjang, proses di dalam bertahap. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini. Ada tahapan-tahapan yang di dalam proses kita dimuridkan, gitu ya. Dan kita memuridkan. Ya, kalau di dalam kurikulum kita itu ada 4 tahap, gitu ya. Walaupun di dalam tahap-tahap ini kita sudah bisa mungkin naik di tahap murid dasar, kita bisa lagi balik nanti ke petobat baru karena kita tidak tekun, tidak setia dan tidak taat di dalam firman gitu. Nanti kita bisa jatuh lagi gitu. Tapi paling tidak dasarnya kita udah makin kuat atau kita makin naik. Nanti di atas pun kita bisa sekali tiba-tiba kita kalau gagal atau kalau tidak hati-hati kita jatuh itu, loncat langsung ke bawah gitu. Kayak seorang petobat baru lagi nanti gitu. Maka ini proses. Nah, proses ini butuh waktu, ya. Waktu yang panjang sebenarnya. Nah, sekarang mari kita coba perhatikan. Kira-kira saya tidak ingin kelompok sekarang, tapi nanti teman-teman pikirkan gitu ya. Berapa waktu yang diperlukan oleh Tuhan Yesus untuk menghadirkan murid? Nah, ini saya pernah bahas kalau nggak salah kalau teman-teman pernah ikut ini, tapi ini jadi penting. Kenapa saya angkat lagi gitu ya? Nah, teman-teman nggak usah masuk kelompok, tapi teman-teman bisa chat. Kira-kira berapa lama? Nanti di situ kan ada bagian firman Tuhan. Kalau teman-teman ingat boleh lah ya. Saya kalau gini bisa keluarin chatnya nggak ya? Jadi unsur waktu terlibat. Terus pertanyaannya begini. Berapa lamakah diperlukan untuk seorang calon murid menjadi murid Yesus? Ya. Nah, gitu.
Oh, saya kalau share ini nggak bisa lihat chatting, chat. Oh, ada. Oh, nggak ada ya. Oke, saya stop dulu aja berarti. Nah, teman-teman boleh chat. Sekarang kita diskusinya pakai chat. Oh, ternyata ada banyak kenalan di dalam chat ini ya. Sebentar. Suara dari luar rame, jadi saya tutup pintu dulu. Waktu sholat siang. Oke. Jadi sekarang yang tahu chat aja, chatting aja, chat kira-kira berapa lama Yesus memuridkan? Yang tahu? Jadi, oh nggak ada ini, 3,5 tahun, 1 hari, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, oke, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun apa 3,5 tahun? Oh, ada yang 4 tahun. Oh, Tuhan Yesus hidupnya lebih dari 4 tahun ya melayani. Dari pelayanannya, dari mulai pelayanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini, bersama murid-muridnya. 3,5 tahun, kurang lebih 3,5 tahun. Itu lebih pas kali ya, kurang lebih 3,5 tahun gitu ya. Jadi kalau lebih ketemu, kalau kurang ketemu gitu kan ya. Ada yang punya ide lagi? Nah, kalau 3,5 tahun, kira-kira berapa lama di dalam ukuran jam? 7 semester. Oh, 7 semester itu berapa lama itu? 3,5 tahun ya, bener ya? 3,5 tahun. Oke, kalau hitungan jam, berapa lama? Yang jam 4 tahun, satunya di awal, doakan dulu. Ya, jadi 4 tahun itu 1 tahunnya doa dulu gitu ya. Tuhan Yesus bersama para murid kan 3,5 tahun. 3,5 tahun itu berapa jam? Oke, 30.000 jam, 29.000 jam. Kalian matematikanya gimana ya ngitung? Pokoknya kurang lebih banyak lah begitu kan ya. Banyak ya. Nah, 29, 8. Kenapa ada 3 hitungan yang berbeda? Padahal kalau 3,5 tahun kali 24 jam sehari sebenarnya harusnya sama ya hitungannya. Kalian nggak pakai kalkulator ya? Oke, yang pasti banyak ya. Saya share lagi. Kurikulum kita 4 tahun ya. Nah, kalau misalnya kita misalkan gitu ya, Tuhan Yesus memakai 12 jam sehari beserta murid-muridnya, 12 jam ya. Kalau tadi kan kita hitungannya kan 24 jam ya. Sekarang kalau 12 jam saja, karena kan kita kan biasa umumnya juga kan begitu ya. 8 jam sebenarnya kita kan, ya itu mah sampai 12 jam sampai jam 12 malam gitu kan. Udah paling maksimal, padahal Yesus 24 jam bersama murid kan ya. Nah, selama 3 tahun lah hitung ya. Setengah tahunnya banyak variasinya gitu. 3 tahun, itu kita ketemu tuh 4.380 jam setahun. Dan 13.140 jam dalam 3 tahun. Sudah perhatikan ini ya. Oke. Sekarang pertanyaannya kembali. Saya tutup lagi. Kalau kita bandingkan dengan pakai converter Google, ini kenapa ada yang 26.000 jam ya? Beda lagi jauh nih. Pakai Google-nya ini ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemuritan atau KTB yang kita jalankan sekarang, ya, berapa tahun kita bisa sama dengan yang Tuhan Yesus kerjakan? 14 jam tadi ya. 13.000 jam. Jangan 26.000 jam deh, terlalu lama. 13.000 jam saja.
Kira-kira kurang lebih berapa lama kita harus ber-KTB? Hitunglah KTB kita seminggu 2 jam, ya kan? Nah, kalau kita tadi bicara di eksposisi pertama, kita bicara relasi yang membangun apa, kita menyediakan waktu lebih banyak kan ya. Anggaplah tambah lagi 2 jam lah dalam seminggu, atau 3 jam lah, atau kurang lebih 5-7 jam lah. Ya. Oke, kita pukul rata. Kalau 1 hari 1 jam kita sediakan waktu untuk berinteraksi, ingat ya, KTB kan kita bukan bicara, pemuritan bukan bicara bahas bahan saja. Kalau bahas bahan saja 2 jam ketemu selesai. Anggap ini ideal kita sudah lakukan. 2 jam plus tiap harinya 1 jam kita berinteraksi lewat chatting, lewat apa dan sebagainya. Nah, itu sudah sangat baik tuh ya. Jadi kurang lebih 7 jam. Anggaplah 7 jam. Hari Minggu kan di gereja tambahan tuh lumayan. Pertumbuhan rohani kita makin dibangkitkan, no? 2 jam di gereja. Jadi 7 jam kurang lebih. Kurang lebih kalau 7 jam, berapa lama kita bisa sama dengan angka dari 13.000 jam. Tidak usah 26.000 lah, separuhnya aja, 13.000 jam. Tadi ada yang mau ngomong, siapa itu? 33 tahun, Kak. 33 tahun. Berarti kita harus mengerjakan pemuritan ini selama 33 tahun. Ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan apa yang terjadi atau apa yang kita bisa simpulkan di dalam gerakan pemuritan. Itu sebabnya kenapa pemuritan dibilang atau dikatakan seumur hidup. Teman-teman usianya berapa sekarang? Rata-rata 20 ya. Saya aja kan masih 25-an kan. Berarti teman-teman di bawah saya kan 20 kan. 25 lewatnya dari teman-teman gitu kan. 25 lewatnya. 19, 20, 17. Nah, betul kan ya, tebakan saya kurang lebih kan rata-rata 20 ya. Saya kan 25-an aja. 25-an aja lewatnya dari 20-an gitu kan ya. Jadi sudah 50 gitu ya. 5-4-2 hari untuk 13.000 jam. Ya, baik, saya kembali lagi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat hitungannya, selama jika kita 7 jam itu ya, terus kita pakai waktu selama 365 jam setahun, ya, kalau di 7 jam kali setahun kan ya, kita ketemunya begini sebenarnya, kalau kita mau sama dengan waktunya Tuhan Yesus selama 36 tahun. Saudara perhatikan, selama 36 tahun. Jadi kalau kita bicara hitung 4 tahun, itu sebenarnya waktu yang sangat pendek untuk menghasilkan sebuah karya yang bermutu. Tapi bimbingan Roh Kudus itu justru itu ini yang menjadi kekuatan kita kan ya. 4 tahun sebenarnya nggak cukup, maka kita harus lanjutkan terus gitu. Makanya kenapa sampai alumni kita perlu terus dibimbing atau bersama-sama mengerjakan pemuritan, bersama-sama mengalami pertumbuhan. Kenapa gerakan perkantas itu sampai ke alumni pun kita perlu kembangkan. Karena memang pada prinsipnya kita perlu waktu yang panjang. Apalagi kita sudah di atas bisa jatuh ke bawah gitu ya. Nah, teman-teman, menumbuhkan sebuah pohon jati memakan waktu bertahun-tahun lamanya, tetapi sebuah jamur payung dapat bertumbuh dalam semalam. Tapi membangun murid, membina murid, pemimpin yang setia, itu memakan waktu yang lama. Jamur itu bisa runtuh sesaat, tapi kalau pohon jati itu bisa sampai puluhan tahun gitu kan ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita kemudian bicara tentang komitmen? Bicara tentang bagaimana supaya pemuritan ini berhasil, yaitu kalau ada komitmen. Ya. Nah, sekarang mari kita masuk di dalam materi kita. Ya, tadi sudah materi ya, tapi kita masuk bicara tentang komitmennya. Apa itu komitmen? Teman-teman, komitmen itu berkeinginan kuat ya dalam langkah untuk membuat seorang menjadi dewasa. Itu perlu komitmen. Ya. Tidak ada yang instan untuk bertumbuh, tidak ada jalan pintas untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Nah, tugas kita bersungguh-sungguh Allah yang mengerjakan di dalam kita, ya, dengan karyanya yang dahsyat itu, ya. Jadi kalau kita bicara, apakah komitmen itu? Ya, nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia,
Komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu ya yang sesuatu atau kontrak atau ikatan perjanjian. Nah, pengertian janji itu adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi komitmen berarti memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan janji, ya, agak berbeda. Kalau janji hanya kesediaan, tapi kalau komitmen itu ada keterikatan. Nah, biasanya istilah komitmen digunakan untuk hal-hal yang penting, termasuk di dalam pemuritan. Nah, kenapa kita perlu bicara komitmen? Karena kalau kita tidak punya komitmen, maka pemuritan tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Ya. Nah, teman-teman, komitmen itu bicara tentang keputusan yang diambil berdasarkan keyakinan yang kita mengerti. Perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, gitu ya, sesuatu. Konsistensi nanti kita akan bicara tentang ketahanan yang terus-menerus. Nanti kita akan bicara bagian berikutnya. Ya. Nah, sebenarnya sebagai PKK atau sebagai orang yang terlibat dalam pemuritan dan khususnya di dalam level ini kan teman-teman akan menjadi PKK nantinya, ya, dipersiapkan ke sana. Itu tentunya harus memiliki komitmen yang baik ya untuk dirinya ataupun dalam memimpin. Ya. Kenapa? Tadi kalau kita kembali kepada hitungan waktu kita tidak bisa hidup bersama dengan para murid kita 24 jam, ya. Tetapi kita punya waktu-waktu. Nah, waktu-waktu kita itu juga pun membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Nah, kita pendekkan hanya 4 tahun saja itu pun sudah sangat minimal, gitu ya. Maka kenapa kita bicara dari siswa sebenarnya, kemudian mahasiswa, kemudian alumni. Nah, maka kalau kita bicara komitmen di sini dibutuhkan panjang. Kalau sudah lulus tetap harus di dalam keterlibatan sebagai gembala untuk memuridkan itu. Jadi kita nggak bisa lepaskan komitmen kita untuk terus-menerus menjaga murid-murid yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kemudian kita yang tadi ya tiga hal tadi, visi pemuritan, mengubah, bukan kita yang mengubah tapi dengan karya Roh Kudus, kemudian kita terlibat di dalam membangun hidup yang baru dalam bagi orang-orang yang Tuhan percayakan. Dan kemudian bagaimana kita membawa mereka, menolong mereka, termasuk kita juga bertumbuh bersama, ya, sampai kepada keserupaan dengan Kristus, ya. Yang di situ kemudian pada akhirnya mereka pun orang-orang yang akan memuridkan, bermultiplikasi. Nah, ini membutuhkan komitmen, teman-teman. Ya. Tidak bisa teman-teman dalam 1 tahun saja selesai, bahkan yang 4 tahun saja. Itu sangat jarang sekarang ditemukan, tetapi kita masih percaya karena karya Roh Kudus itu bisa menolong dan mengubahkan hidup seseorang. Tetapi bagaimana komitmen kita masuk dan hadir di dalamnya, menekuninya, taat setia untuk mengerjakannya. Begitu. Jadi ini menjadi sangat penting ya, untuk kalau kita bicara komitmen. Nah, lebih jauh ya, di dalam perjanjian, di dalam Alkitab juga bicara tentang komitmen, teman-teman. Ya, Alkitab bicara sangat kuat tentang komitmen. Kata komitmen dalam bentuk kata kerjanya itu komit ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai menyerahkan. Jadi penyerahan penuh, totalitas gitu ya. Misalnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Ini komitmen gitu. Komitmen. Jadi ditantang, dituntut ya. Kemudian di dalam perjanjian lama juga ditulis banyak. Ulangan 6 ayat 5-7 misalnya. Ya. Bangsa Israel diingatkan untuk terus-menerus mengingat bagian ini dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Ingat ya, pasal 6 ulangan itu, pasal 6 ulangan kan bicara terus-menerus, mengulang terus. Ini ada komitmen di dalamnya. Gitu. Harus ada komitmen. Kemudian ulangan 11 ayat 13, mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita. Nah ini komitmen. Ya. Komitmen. Mazmur 31 ayat 6, komitmen, artinya menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Penyerahan penuh begitu. Jadi Alkitab mengajarkan banyak hal tentang komitmen, ya teman-teman. Kalau kita bicara hal-hal ini menjadi sangat penting, gitu. Nah, satu kali saya pernah survei begitu ya. Kapan seseorang itu sadar KTB itu penting atau pemuritan itu penting? Nah, 72%-nya itu sadar setelah berjalan, gitu. Jadi bukan sejak awal. Dan bahkan ada yang tidak menyadari sampai sudah berjalan begitu ya. 72%-nya itu sadar ketika prosesnya udah panjang gitu jalan.
Nah, teman-teman, ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang dipersiapkan untuk memuridkan, kalau kita tidak punya komitmen, di awal kita sudah langsung lemah, hilang, putus semangat, tidak akan mungkin pemuridan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kita perlu menyadari bahwa mungkin di awal jatuh bangunnya itu terjadi begitu ya, di dalam pemuridan prosesnya. KTB-nya kadang jalan, kadang enggak, dan sebagainya begitu ya. Tapi kita harus tekun, harus punya komitmen untuk sampai kemudian kita sudah cukup upaya dan usaha kita. Nah, di situ kita kemudian akan menemukan akan ada hadir orang-orang yang sangat setia dan diubahkan hidupnya. Contohnya, kalau saya adakan survei, saya tutup dulu ya. Mari sekarang kita survei singkat, kecil-kecilan gitu ya. Dari teman-teman yang ada di sini, 62 orang, kapan atau berapa lama teman-teman sadar bahwa pemuridan itu penting, KTB itu penting? Saya bagi dalam 3, 6, 1 tahun. Oke, silakan sebutkan di antara teman-teman. Kapan baru sadar KTB itu penting? Dan kemudian di situ baru, oh iya ya, saya harus terus tekun, saya harus semangat, saya harus mengerjakan ini. Terus menerus ikut-ikut gitu. Oke, silakan chat. Kapan? 3, 6, 10, 1 tahun. Baru sadar gitu istilahnya ya. Kurang lebih 3 bulan sudah sadar ya. 1 tahun sudah sadar, ada yang 3 bulan, luar biasa. Ada yang 1 bulan langsung, atau di awal sudah sadar boleh juga. Oh, ada yang 4 tahun baru sadar. Luar biasa. Sudah lulus dong berarti. Genaplah sudah apa yang dikatakan Tuhan. Sudah selesai gitu ya. 1 tahun, 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Sama dengan 1 diajak KTB. Bukan diajak KTB-nya, tapi sadar bahwa ini penting dan oke, saya harus bersemangat dan mengerjakan ini. Ya. Ada yang di awal 1 bulan, bahkan staf aja 1 tahun baru sadar gitu ya. Tapi sebelum jadi staf ya. Awal apa itu KTB ya. Sampai sekarang pun banyak yang bingung gitu kan ya. Oke, kurang lebih setelah diajak makan sama PKK-nya baru sadar gitu kali ya, makan maksudnya kali ya. Iya, sekarang apalagi virtual nggak bisa ngajak makan, kapan sadarnya begitu kan ya. Kapan ngertinya ini pemuridan gitu kan ya. Setelah jadi domba yang hilang, setelah hilang dicari-cari, udah 1-2 tahun baru ketemu lagi, baru ya sadar gitu ya. Makan rohani, makan jasmani. Memang beberapa, atau mungkin bisa dikatakan hampir semua anak KTB saya, ketika saya ajak makan baru sadar gitu. Wah, iya ya, benar ya. Karena memang di dalam waktu makan itu mereka nggak sadar kita itu memberikan indoktrinasi dalam hidupnya gitu kan ya, hal-hal yang penting gitu kan. Mereka pokoknya makan aja, punya kita kasih makan. Hidupnya langsung diubahkan gitu kan ya. Gitu. Nah, makanya teman-teman kalau KTB sama saya enak, hampir tiap KTB pasti makan gitu, supaya hidupnya makin bersemangat gitu. Sudah nggak pernah lagi kok. Iya, nggak pernah lagi pandemi kan. Hanya nih Kak Bonan ini ya. Jadi makan terus pokoknya. Nah, disitulah hidup orang makin diubahkan sebenarnya. Karena apa? Percakapan yang natural itu akan menolong semangat, membangkitkan semangat gitu. Jadi seringkali di situ, makanya kenapa tadi saya bicara, waktunya kehabisan tadi, relasi yang dibangun secara natural itu lebih baik daripada relasi di dalam sebuah program gitu. Karena kita bukan ngerjain program kok, kerjakan relasi. Nah, itu yang harus dibangun gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini komitmen menjadi sangat penting ya, teman-teman ya. Hampir jarang yang di awal-awal 1-2 bulan itu hampir jarang. Pasti di atas 3 bulan, di atas 6 bulan, bahkan banyak, lebih banyak ya tadi 72%. Di atas rata-rata 1 tahun ke atas baru ngerti. 1 tahun ke atas sudah sadar, begitu ikut KTB lulus pergi dan pindah gitu ya, atau sudah dapat pacar menikah gitu, udah selesai dah gitu kan ya. Nah, itu banyak terjadi tuh ya. Jadi teman-teman mumpung nggak punya pacar itu satu keuntungan tersendiri ya, bersyukurlah, jangan merasa apa gitu kan ya, karena punya waktu yang cukup banyak untuk belajar firman Tuhan dan memuridkan dan dimuridkan gitu ya.
sudah punya pacar hampir tiap hari, bahkan pandemi pun tidak peduli, pokoknya tiap hari harus ketemu gitu kan ya. Nah, gitu. Oke. Jadi ini menjadi sangat penting ya. Nah, baik teman-teman, saya share screen lagi. Sekarang mari kita coba diskusikan ya, apa yang membuat gagal seseorang untuk berkomitmen. Ya, apa penyebabnya? Apa akibat yang terjadi atau akibat dari penyebab itu dan konsekuensinya seperti apa di dalam konteks pemuritan. Oke. Nah, teman-teman, kita akan diskusi kita akan diskusi selama sampai 12:30 gitu ya, kurang lebih. Kalau saya udah makan saja yang sudah disediakan oleh panitia, langsung ke ruang makan di dapur masing-masing gitu kan ya. Kalau belum selesai mau lanjutin, silakan lanjutin. Tapi kita akan balik lagi 12:30 kurang lebih 12:30 sampai 12:30 kurang 5 gitu ya, ditunggu ya. Setengah jam kita langsung break sampai jam 1 berarti, ya kan ya. Kurang lebih setengah jam teman-teman diskusi dalam kelompok ya untuk poin-poin ini. Kalau udah selesai silakan beristirahat dan makan. Kalau mau berbagi makan dalam kelompok juga boleh, begitu kan ya. Makan sama-sama dalam kelompok juga silakan. Tapi kemudian nanti sampai jam 1 baru kita masuk lagi di dalam room ini. Oke? Jadi kalau komitmen itu gagal, akan ada konsekuensi yang akan dihadapi. Akibat-akibat juga. Nah, mari kita sekarang diskusikan apa penyebab gagalnya komitmen dan akibatnya apa, konsekuensi yang dialami apa di dalam konteks pemuritan ya. Silakan langsung dari kelompok 1 apa yang didiskusikan tadi secara singkat padat dalam waktu dan tempo yang singkat-singkat dan sepadat-padatnya bisa men-sharingkan. Kayaknya ini Ketut ini yang mau-sharing ya, udah siap-siap ngomong. Iya kok, saya dari Oh iya, kelihatan. Oke. kelompok 1. Oke, mohon maaf saya agak trouble. Mungkin saya ini ya off cam. Oke. Nah, jadi dari yang kami diskusikan tentang apa yang membuat gagalnya seseorang untuk berkomitmen. Yang apakah suara saya terdengar jelas? Bisa, silakan. Baik, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Suara saya terdengar kah? Jelas deh, jelas. Oh ya, oke. Yang pertama adalah penyebab. Kami mengumpulkan terdapat penyebab, akibat, dan konsekuensi. Yang pertama adalah penyebab. Penyebab gagalnya seseorang untuk berkomitmen. Yang pertama adalah belum adanya kerinduan atau panggilan. Ataupun bisa jadi karena belum mengenal satu sama lain. Kemudian bisa jadi karena motivasi yang salah ataupun salah menempatkan motivasi antara motivasi dan kepentingan. Kemudian penyebab selanjutnya adalah bisa jadi karena godaan. Oke, saya potong. Motivasi, godaan, dan apa tadi yang pertama kurang dipahami ya. Oke, 3 dulu, akibat dan konsekuensinya dari bagian itu. Oke. Akibat dan konsekuensinya. Akibatnya adalah sehingga menyebabkan kurang simpatik. Bahkan relasi tidak berjalan dengan baik, tidak bertumbuh, gagal menjadi
di PKK, terus mudah terpengaruh, bahkan banyak tujuan yang tidak tercapai. Konsekuensinya adalah menyebabkan pemuda-pemudi atau diri kita sendiri itu menjadi salah pergaulan. Bahkan diri itu menjadi tidak nyaman, untuk beberapa tujuan akan menjadi gagal, membentuk karakter jiwa-jiwa yang lemah, menjadi tidak berubah dan tidak berbuah, bahkan penyesalan. Oke, baik. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang diskusi kami. Mohon maaf, jaringan saya agak terganggu. Tidak apa-apa, maafkan. Ya, ada beberapa hal tadi ya. Jadi teman-teman perhatikan, kalau kita bicara kegagalan KTB, seringkali yang disalahkan KTB-nya gitu. Enggak, sebenarnya ada faktor penyebabnya dan kemudian mengakibatkan sesuatu dan konsekuensinya ada gitu. Dengan motivasi, masalah-masalah tadi yang tidak paham dan sebagainya, orang KTB nggak dapat apa-apa, ya jelas karena motivasimu lain gitu kan, beda gitu kan ya. Oke, sekarang kelompok 2, apakah ada yang ditambahkan 1-2 poin dari yang lain selain yang disebut tadi? Silakan. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Apakah ada hadir? Kelompok saya, Kak. Iya, Oke, Kak. silakan Maria. Ya. Semoga aku kelompok 2 beneran. Tadi, Enggak apa-apa. siapa tahu nggak aku ngerti Kak. Oke. Kita diskusi sama teman-teman di dalam breakout room kayak apa sih yang menyebabkan orang itu gagal berkomitmen. Pertamanya kami mendiskusikan penyebab. Kadang orang ikut KTB itu nggak tahu tujuannya apa kayak gitu. Aku di sini kenapa ya? Aku di sini mau apa ya? Aku mau dibentuk apa ya? Dia nggak tahu tujuan dia di situ apa. Kemudian bisa jadi juga apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Contohnya dia berharap, oh nanti di KTB ku aku berharap aku bisa sharing-sharing terus. Ternyata tidak kayak gitu. Ternyata ada materi dan lain sebagainya kayak gitu. Yang akhirnya membuat dia capek. Dan ada faktor-faktor dosa lainnya yaitu kemalasan dan lain sebagainya kayak gitu. Yang mengakibatkan itu tidak bertumbuh karena tidak tahu tujuannya tadi kayak gitu. Karena aku di sini ngapain? Jadi dia mikir kayak tujuanku di sini apa kayak gitu. Itu mengakibatkan dia tidak bertumbuh. Kemudian untuk PKK kemungkinan besar ketika dia pelayanan dia memberikan ala kata saja. Dia memberikan seada-adanya saja. Dia tidak memberikan yang terbaik apa yang dia bisa berikan. Kemudian konsekuensinya adalah dia tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak menemukan suara Tuhan dan lain sebagainya. Begitu Kak kalau dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Yang luar biasa. Jadi tujuan. Nah, teman-teman penting ya. Kalau kita mau bertumbuh, mau menikmati, maka kita perlu paham tujuan. Dan sebagai pemimpin atau calon pemimpin, kalau kita mau mengajak pertumbuhan terjadi, pemuritan itu dinikmati, maka kita perlu menjelaskan tujuan dari pemuritan itu. Nah, tujuannya itu bukan bicara tentang kegiatannya, tetapi tentang makna esensinya. Itu yang tadi dalam tiga minggu berturut-turut teman-teman akan menangkap itu ya. Salah satunya bagian relasi itu tadi yang tadi pagi kita bicarakan. Oke, terima kasih. Silakan, ada kelompok 3 yang mau ditambahkan dari yang belum ada yang sudah disebutkan. Iya Kak, Helmi, ada. silakan Helmi. Oke. Jadi tadi masih belum udah jadi. Penyebab kita gagal membuat komitmen itu menurut kami itu sama kayak yang Ko Riki sampaikan tadi, kita itu butuh waktu untuk berproses. Nah, kadang dalam waktu itu kita nggak bisa menjaga ketekunan kita. Aduh, mau KTB sampai kapan? Aku bosen. Nah, makanya udah deh meninggalkan komitmen tadi. Kemudian tadi sama kelompok 1 ada godaan, jadi kami skip. Jadi kompromi. Nah, dari kelompok kami ada yang bilang, itu karena kita terlalu kompromi sama komitmen kita. Misalnya hari ini, udahlah nggak usah KTB hari ini, kompromi dulu. Jadinya ke bawah, besok kompromi lagi, kompromi terus. Jadinya udah kita meninggalkan komitmen itu. Kemudian kita juga gagal menjaga ketekunan kita karena takut kehilangan kebebasan.
karena adanya aturan. Biasanya di KTB kan ada aturan, jadi kita takut kita nggak bebas, kita nggak bisa ngerjain apa yang kita mau, dan akhirnya kita gagal melakukan komitmen kita. Kemudian kita punya keinginan. Nah, kadang keinginan kita itu kita nggak tahu memprioritaskannya bagaimana, mana yang perlu kita prioritaskan, komitmen untuk KTB atau keinginan kita yang lain. Akhirnya kalau kita gagal dalam memanajemen keinginan itu, akhirnya keinginan kita itu lebih besar daripada komitmen kita, dan sudah deh nggak jadi komitmen lagi. Terus akibatnya itu waktu kita terbuang sia-sia. Kan kita sudah KTB nih dari kemarin, terus karena kita sudah nggak komitmen lagi, jadi percuma kan waktu yang sudah kita buang. Kan tadi Ko Riki bilang, kita itu bisa naik tangga, itu ada step-stepnya. Kita bisa aja ada di tangga yang ketiga, tapi karena kita nggak tekun, kita bisa aja jatuh ke tangga 2 atau 1. Jadi kita harus ngulang lagi. Jadi kayak waktu kita banyak terbuang gitu. Kalau kita komitmen, pasti kita bisa melangkah lebih cepat ke atas. Kemudian, goals kita nggak tercapai. Kalau tadinya kita pengen bertumbuh, kita pengen bisa menjadi lebih baik lagi, kita bisa bertemu dengan baik, akhirnya nggak tercapai karena kita nggak komitmen. Terus konsekuensinya, nah konsekuensinya kita tidak dapat bertumbuh secara maksimal, terus kita nggak bisa berdampak dari orang lain, karena tujuannya kita bertumbuh, kita pemuridan, kan akhirnya biar kita bisa memuridkan orang lain. Tapi kalau kita sendiri belum bertumbuh, bagaimana kita bisa menumbuhkan orang lain, berdampak bagi orang lain. Kemudian relasi kita dengan Tuhan dan saudara KTB kita juga tidak maksimal. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya yang sering dilihat gitu ya, hari ini misalnya nggak jadi, wah udah nggak jadi kan, minggu depan mau KTB, waduh kita sudah lama nih nggak ketemu, kita makan-makan saja. Habis itu minggu depan mau KTB lagi, mau bahan dan sebagainya, waduh kayaknya kita perlu refreshing dan sebagainya gitu ya. Akhirnya pertumbuhan nggak jalan gitu ya. Kita terlalu kompromi dengan berbagai macam kelemahan dan keinginan kita itu tadi ya, hal-hal yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan dan KTB itu nggak dinikmati gitu. Nah ini di sini para pemimpin harus punya komitmen yang serius untuk itu, harus terjadi, tesnya harus berjalan walaupun tidak mudah. Oke, kelompok 4 ada tambahan? Mungkin satu poin aja ya supaya kelompok lainnya kebagian gitu. Nanti ada yang sama kan, nggak bisa lagi. Yang kelompok 4 ada satu poin yang mau ditambahkan dalam bagian ini? Ada. Kalau kelompok 4 belum, 5 juga boleh. Atau mana saja yang mau menyebutkan duluan boleh. Biar kebagian. Kalau nggak nanti diambil semua udah habis sama gitu kan ya. Silakan. 1-2 poin boleh lah. Atau udah sama semua? Ada yang beda lagi nggak? Ada yang beda lagi nggak dalam di kelompok? Kelompok 6, Kak. Kelompok 6, silakan. Tadi ada yang sharing di kelompok kami, itu kurang bertemu atau jarang berkomunikasi. Jadi akhirnya komitmennya luntur gitu. Mungkin ada kesibukan lain, mengerjakan skripsi atau lain-lain seperti itu. Yang lainnya hampir sama kayak kelompok sebelumnya, kayak prioritas tugas dan lain-lain. Terima kasih. Jadi komunikasi nggak terjadi, makin melunturkan komitmen, dan makin malas berkomunikasi, dan makin hilang, makin nggak jalan gitu ya. Jadi penting komitmen untuk berkomunikasi gitu ya. Nah teman-teman harus membangun komunikasinya gitu ya. Komunikasi yang natural. Kadang-kadang komunikasi hanya terjadi dalam kelompok waktu bertemu gitu kan, terbatas sekali gitu. Ya. Apalagi waktu kelompoknya banyak lama nggak jalan, baru komunikasi, itu sudah susah ngangkatnya lagi. Ada yang mau sampaikan lagi kelompok lain yang mau ditambahkan? Yang belum disampaikan? Ada, atau Kak. mirip-mirip nggak apa-apa, ada penekanan? Oke, silakan. Ada 2 suara. Yang cewek dulu. Yang ceweknya siapa ini? Chandra. Loh, Chandra. Sorry. Ya, silakan.
Kami dari kelompok 5 yang tadi kami menambahi saja, yaitu penyebabnya itu karena kurangnya pemahaman yang mendalam. Terus yang kedua, apa suara saya terdengar, Pak? Soalnya ada hujan. Dengar, bisa. Oh, ya. Yang kedua, Bisa. kurangnya kesadaran dari diri sendiri dan terus-menerus ingin berada dalam zona nyaman yang membuat seseorang juga bisa jatuh dalam pergaulan yang salah. Sehingga akibatnya itu tidak mempunyai prioritas yang jelas, terus juga bisa juga dia ditegur oleh sesama saudara seiman karena sudah masuk dalam misalnya kelompok temu bersama tetapi tidak memiliki komitmen yang benar, ataupun bisa saja dikeluarkan misal karena salah satu faktor itu ketika dia gagal dalam melakukan komitmen secara berulang-ulang kali. Nah, itu yang membuat dia itu dikeluarkan dan tidak ada lagi kesempatan yang kedua kali. Tetapi kalau misalkan dia hanya melakukan kesalahan cuma satu kali, mungkin ada kesempatan yang kedua. Dan konsekuensinya itu hidupnya jauh di luar kehendak Tuhan. Artinya hidupnya sudah tidak benar dan juga tidak lagi dipercayakan menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Oke, perhatikan ya. Gagalnya pemuritan karena kehilangan komitmen akan menyebabkan sebuah konsekuensi yang sangat besar, kehilangan kesungguhan di dalam Tuhan itu kan ya. Dia akan makin lama makin jauh dari Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam perubahan zaman ini, makin lama makin orang ditarik kepada dunia, bukan kepada Tuhan. Nah, ini penting untuk kita kerjakan di dalam pemuritan yang ada 48 orang ini. Kalau kita sungguh-sungguh serius komitmen, maka paling tidak ada 48 kelompok nanti akan menjadi sebuah kegerakan baru menarik banyak orang untuk makin dekat pada Tuhan gitu kan. Tapi dibutuhkan komitmen yang serius gitu. Oke. Next, ada lagi yang menambahkan? Saya dari kelompok 4 yang tadi mau menyampaikan. Oh, silakan. Ya. Jadi dari yang kelompok kami yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami tambahkan adalah mengenai pentingnya untuk menjaga relasi pribadi kita, relasi hubungan personal kita dengan Tuhan gitu. Dengan kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita tahu mana kita harus menaruh fokus kita, kemana kita harus memprioritaskan diri kita sehingga kita bisa mempersiapkan lebih baik, sehingga kita bisa berkomitmen dan melakukan segala sesuatu dengan optimal. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih sudah mengingatkan bahwa roh kita ya, sebagai orang-orang yang sudah menangkap visi, maka harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan, dibangun ya. Jadi komitmen bukan hanya menjalankan pemuritan, tapi komitmen untuk bertumbuh, komitmen untuk membangun hidup, membangun relasi dengan Tuhan. Itu jadi sangat penting. Karena roh kita itu yang akan mempengaruhi kelompok kan, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Roh Tuhan itu yang di dalam kita yang memberikan warna, auranya nanti akan berbeda begitu. Rohani yang tumbuh ya, sebagai kita calon-calon pemimpin atau pemimpin. Ada lagi teman-teman yang mau sampaikan, kelompok yang belum? Oke, ada Lisbeth, silakan. Oke, kalau dari kami, dari kelompok 10 tadi kami sudah sharing hampir sama sih sama teman-teman yang lain. Nah, yang kami bahas itu kenapa sih hambatan apa aja yang kami alami ketika mau berkomitmen. Pertama itu karena masih salah fokus kayak gitu. Ya nggak tahu kenapa di KTB, kenapa alasan apa kita bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Terus masih egois, kita masih terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri, terus masih sering lupa sama Tuhan. Padahal kita nggak tahu kalau tanpa Tuhan kita nggak akan bisa ngelakuin apa-apa kayak gitu. Terus masih dikuasai sama roh kemalasan kayak gitu. Jadi ya apa ya, karena semakin kita ngelakuinnya kayak apa ya, misal kalau misalnya saat teduh kan bolong 1 hari, terus besoknya 1 hari lagi. Jadi kayak bener yang teman-teman bilang masih kompromi sama dosa kayak gitu, sama kemalasan. Jadi akibatnya kita terus diperbudak sama dosa kayak gitu. Terus ya akibatnya kita akan kehilangan banyak hal yang harusnya kita bisa belajar banyak hal, tapi karena kita
menyanyiakan waktu itu kita nggak bisa banyak dapat apa-apa kayak gitu. Terus kita nggak bisa jadi terang, jadi berkat buat orang lain gitu. Oke, terima kasih, Lisbeth. Jadi kalau kita perhatikan ya, setiap kegagalan membuat komitmen makin luntur dan muncul konsekuensi. Nah, konsekuensi akan memperparah komitmen dan akan menyebabkan banyaknya kegagalan. Gitu. Jadi ini akan berputar terus gitu. Jadi kalau kita tidak selesaikan cepat dan hentikan bola itu, maka dia akan bergulir terus gitu. Dan makin lama pasti bubar deh. Pasti tidak mengalami pertumbuhan gitu. Nah, ini perlu kita waspadai ya. Baik, ada lagi yang kelompok yang lain yang mau sampaikan atau sudah semua? Kelompok Sudah? 8 Ada? kok. Aku kelompok berapa ya? 9. Sembarang deh, pokoknya belum kan ya? Kan, Serina. Kalau dari kelompok 9 ini sih kalau yang gak jauh beda sama yang lain-lainnya. Cuma kita ada ngerangkum kalau penyebab dari kami itu ada manajemen waktu, prioritas materi yang kita tuh juga kurang paham. Itu kan sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuma di sini kita lebih ke konsekuensinya itu lebih ke ini sih kok, lebih ke bagaimana kita menyikapi akibat dari yang kita lakukan. Kayak semama nih, manajemen waktu kita tuh kurang. Jadinya kita itu kan kadang kalau manajemen waktu kita kurang karena kita sibuk dengan sama kesibukan kita tuh jadinya tuh capek, terus akhirnya tuh lelah kan, kurang memahami juga, terus jadi nggak ikut KTB, terus ketinggalan bahan bahasan. Nah dari situ untuk part manajemen waktu itu konsekuensinya kita itu harus belajar manajemen waktu, terus harus ngebut nguasain bahan sih kalau dari sharing tadi kok. Kayak kalau semua nih kita ketinggalan nggak ikut KTB, ya berarti kita harus belajar buat ngebut nih KTB-nya, maksudnya kayak yang ketinggalan kemarin kita nggak boleh ngelupain gitu aja ya, kita harus cari tahu. Kadang kan dari kita kayak udah nggak ikut KTB kemarin nih, ya udah besoknya udah lanjut aja ngikutin bahan materi yang selanjutnya, padahal penting buat kita buat nanya-nanya, buat tahu materi apa yang sebelumnya kita dapat. Jadinya mungkin bisa aja kayak dalam sebulan itu bisa selesai 3 bab atau apa gitu. Katanya tadi sih ada yang sharing ada 12 bab gitu kok. Nah jadinya kayak harus bisa ngebut cepat gitu. Terus habis itu yang kedua itu masalah prioritas. Kalau masalah prioritas itu ya tadi itu ada yang sharing aku sih kalau jadi kayak masih kayak suka nongkrong dan segala macam gitu kan. Terus suka keluar sama keluarga juga. Jadinya suka pamitan nggak ikut KTB. Jadinya ya berarti harus belajar komitmen sama waktu. Kayak kalau udah ngerti hari itu KTB ya udah berarti luangkan waktunya. Terus ada lagi yang terakhir itu masalah materi kok. Jadi tadi lo ada yang sharing katanya materinya tuh terlalu sulit dan membosankan. Kadang ada sebagian materi yang sulit dan membosankan. Jadi kan tingkat pemahaman orang beda-beda. Jadi mereka tuh ada yang jadinya tuh malas buat KTB, terus molor waktunya buat pembahasannya. Kayak mulai aja udah molor, apalagi pembahasan di KTB-nya gitu. Nah konsekuensinya dari situ di KTB itu kita harus cari cara buat bangun suasana agar KTB-nya itu lebih interaktif. Jadi kita di sini konsekuensinya itu lebih ke bagaimana cara memperbaiki dari akibat itu kok tadi. Ya. Kalau minggu ini nggak ikut, kemudian minggu depan biasanya lebih banyaknya nggak ikut lagi kan, sudah ketinggalan gitu kan ya, jadi nggak ikut lagi gitu. Jadi bukan ngejar bahannya, bukan ngejar yang ketinggalan, tapi biasanya lebih banyak ya udahlah, udah nggak terlanjur nggak ikut gitu ya udah gitu kan ya. Nah itu bicara manajemen waktu yang akhirnya kalau kita nggak baik maka akan bermasalah terus. Nah permasalahan akan muncul terus dan banyak munculnya gitu ya. Terima kasih. Jadi fokus kepada bagaimana kita bisa menghadirkan KTB yang dinikmati. Jadi bukan kepada sekedar materi atau bahan yang habis, yang selesai, tetapi bagaimana menikmati firman Tuhan dan menikmati interaksi satu dengan yang lain dan kedalaman dari relasi yang ada ya. Oke, kelompok yang belum berarti kelompok 10 dong. Atau ada kelompok yang belum apa lagi? 7, 10 mau ngomong, mau bicara, mau tambahkan? Kelompok, kalau enggak apa-apa juga. Oh, boleh. 8. Kelompok 8 ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya mau tanya, tadi tentang manajemen diri udah ada yang
sharing belum kok? Belum. Anggap aja belum deh. belum ada. Soalnya tadi terputus-putus. Manajemen waktu tadi. Sekarang manajemen diri. Ah, itu baik tuh. Silakan. Kalau dari kelompok kami tentang manajemen diri, itu lebih kepada pengenalan diri. Jadi dia kayak kurang memahami kemampuan dirinya, lebih kepada kapasitas diri sendiri. Jadi akibatnya itu dia mengambil banyak komitmen kegiatan ini, tapi pada akhirnya dia nggak bisa melaksanakannya dan konsekuensinya dia jadi capek pikiran, capek pribadinya dia sendiri, kayak gitu, Kak. Iya. Dia ambil banyak komitmen tapi tidak ada yang komitmen gitu ya di dalam apa yang dia ambil gitu ya. Akhirnya bubar semua. Teman-teman perlu penting kita memang memahami diri ya, mengerti dan manajemen diri. Cuman memang salah satu esensi atau salah satu yang baik di dalam pemuritan kelompok, teman-teman yang lain tuh bisa memberikan masukan dan mencerahkan gitu. Itu pentingnya kebersamaan, keterbukaan. Jadi memberikan gambaran, kamu perlu begini, kamu perlu begitu, dan sebagainya. Saling menasehati. Kan kita nggak bisa mengatasi semua hal sendiri, gitu. Makanya perlu komunitas itu kan ya. Jadi memanage diri, memanage waktu, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sudah semua kelompoknya atau ada yang belum? Ada yang mau sampaikan lagi, nanggapi, atau menyebutkan lagi? Sudah kayaknya ya. Nah teman-teman, saya share screen lagi. Jadi memang tadi kalau saya ringkas ya, keinginan daging, terus mengupayakan diri, terus untuk tetap tengah banyaknya hambatan, itu ya, penderitaan, itu membuat akhirnya komitmen luntur begitu ya. Nah, komitmen itu tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu konsistensi ya. Jadi teman-teman, di samping komitmen yang harus kita miliki, konsistensi menjadi sangat penting. Di bagian atas sudah sebut konsistensi, yang istilah konsistensi ya. Konsistensi di dalam komitmen dan konsistensi itu tidak bisa bertahan. Konsistensi seseorang menentukan sejauh mana ia memahami visi tersebut. Jadi komitmen itu menjadi modal awal, dia mau, berani, dan siap gitu. Tapi perlu konsistensi untuk supaya kesinambungan terus menerusnya jalan gitu kan ya, konsisten gitu. Nah, konsisten ini perlu dimiliki. Konsisten itu kan tahan yang terus dari seorang dalam jangka panjang gitu ya, sesuai komitmennya. Kalau saya komitmen mau bertumbuh, nah bertumbuh ini panjang, jadi maka dia perlu ketahanan. Nah, seorang yang bersedia mengambil sebuah komitmen dalam sebuah kepemimpinan, pemuritan, dan sebagainya, maka ia harus memiliki bukan hanya komitmen, tapi konsistensi ya, agar berhasil. Jadi, beberapa hal teman-teman yang menyebabkan konsistensi ini gagal, tadi sudah disebutkan, teriris dengan komitmen juga. Konsep motivasi, visi, KTB, itu tidak tepat, maka dia tidak akan melihat gambaran utuh. Kenapa harus KTB? Kenapa harus dimuridkan? Kenapa harus memuridkan? Gitu. Nah ini sering terjadi. Juga kurang memahami dampak pentingnya KTB bagi pertumbuhan imannya, gitu ya. Nah, ketika pemahaman terhadap hal ini kurang tepat dan tidak dimiliki, maka pemuridan akan hanya menjadi subjektivitas dan lama-kelamaan akan membosankan, ya, serta menjenuhkan. Apalagi dengan virtual sekarang kan ya. Pasti menjenuhkan dan stuck gitu nanti lama-kelamaan ya. Nah, itulah mengapa banyak dari mahasiswa ataupun kalau ada teman-teman yang mahasiswa yang mulanya terlibat aktif, namun pada akhirnya berguguran satu persatu ya. Dan celakanya lagi, masalahnya seringkali yang berguguran itu seringkali pemimpinnya gitu ya. Pemimpin akhirnya nggak setia, nggak tekun, nggak terus menerus, nggak konsisten. Ya gugur, tidak semangat ngajak dan sebagainya dengan alasan sudah diajak nggak mau ya udah dan sebagainya gitu. Nah ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian ya. Nah selain itu kurang memahami dampak penting ya, itu tadi masalah dampak penting pemuritan bagi pertumbuhan iman, membuat seorang kehilangan konsistensi ya. Jadi pertumbuhan itu membutuhkan proses yang panjang, tadi kita udah hitung ya. Dan kecepatannya bergantung pada seberapa seriusnya kita
menggumulkannya dan membawanya di dalam pertumbuhan itu, ya, pertolongan Roh Kudus tentunya dari situ. Jadi ini bukan hanya komitmen yang dibutuhkan, tetapi juga konsistensi. Nah, konsistensinya, ketahanannya gitu, dayanya yang panjang. Nah, ini seringkali yang berpengaruh di dalam pemuritan yang diikuti, ya. Jadi kurang menyenangkan atau trauma atau males dan sebagainya mengakibatkan KTB diikutin atau yang dipimpin, ya akhirnya ya udah nggak ada sesuatu yang didapat di sana begitu. Jadi inilah banyaknya pemimpin yang gagal, ya, karena bukan persoalan tidak punya waktu, tetapi tidak memahami, menangkap esensi daripada pemuritan itu. Akhirnya apa? Dia nggak punya komitmen yang sungguh-sungguh, dia nggak punya konsistensi gitu. Nah, persoalan besar ini bagi pemimpin, ya. Seringkali faktor diri, ya, keyakinannya, ya, kadang-kadang juga merasa nggak mampu dan sebagainya, itu yang akhirnya dia nggak komitmen, ya, nggak konsisten. Nah, teman-teman, mari kita pikirkan, ini yang perlu kita kerjakan bersama bagi pemimpin, ya, teman-teman yang memang sedang menyiapkan diri sebagai pemimpin, yang sedang merasa kalau belum percaya diri untuk memimpin, maka lihatlah bahwa percaya diri kita bukan karena diri kita, tapi karena ada Allah, ada Tuhan yang meyakinkan kita, ya, yang menolong kita. Nah, kalau merasa belum ada bekal yang cukup, maka disinilah kesempatan kita untuk makin dibekali dan berusaha belajar terus. Sekarang sangat mudah untuk belajar. Bahkan teman-teman mungkin kalau waktunya banyak dan cukup, maka teman-teman bisa melampaui dari seorang pendeta yang terlalu banyak kesibukannya dari sana sini, walaupun sekarang pendeta agak sedikit ringan karena virtual gitu, ya, nggak harus kunjungan ke sana kemari, tapi sementara sebenarnya bahan-bahan untuk bekal itu sudah tersedia di Google gitu, ya. Teman-teman tinggal konsultasi bagus untuk mengembangkan diri. Nah, seringkali juga menjadi masalah itu ketika menghadapi AKK yang sulit dan sebagainya. Itu jangan putus asa gitu. Memang, ya, sebabnya kita bertahan dengan tekun, sungguh-sungguh gitu, ya. Dan disitulah kemudian konsistensi kita akan bisa bertumbuh, ya. Kalau tidak dihargai, biarkan saja. Yang penting Tuhan menghargai kita, gitu kan, ya. Kalau tidak perubahan sesuai yang diharapkan, kerjakan saja dengan tekun dan setia. Maka Tuhan yang akan mengubahkan. Karena memang yang kita layani itu kan orang-orang manusia-manusia yang rentan, yang lemah begitu. Dan yang punya keinginan juga, kita nggak bisa mengharuskan mereka, gitu kan. Maka disinilah kita percaya ada Roh Tuhan yang bisa mengubahkan hidup dan hati mereka. Nah, ini harus konsisten kita, harus masuk di dalam keseriusan untuk menggumulkan, dan kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena kalau tidak, maka kita akan buang waktu semua, ya. Teman-teman, dampak komitmen yang gagal tadi sudah banyak sharingkan, ya. Jadi tanpa komitmen itu pelayanan ataupun pemuritan tidak akan dapat berhasil dengan baik. Tanpa komitmen akan banyak kegagalan lagi yang akan terjadi banyak korban, gitu, ya. Dan tanpa komitmen akan membuat orang lain menjadi malas, marah, tidak bergairah, meninggalkan pelayanan, melantarkan pelayanan, hubungan. Ketika KTB nggak jalan, maka makin banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Syukur-syukur hanya meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, gitu kan, ya. Ini kita perlu hati-hati, ya, teman-teman, ya. Maka kita perlu waspada di sini. Oke? Kita lewatin. Nah, teman-teman, ada macam-macam komitmen yang perlu. Tadi kita bicara komitmen, konsistensi yang harus berjalan bersama. Maka sekarang kita bicara tentang beberapa macam komitmen. Sebenarnya yang pertama, yang paling penting ketika kita mau jadi PKK yang berkualitas, ya, menjadi PKK harus berkualitas. Itu komitmen yang harus diambil. Atau menjadi murid yang berkualitas, ya. Jadi saya tidak hanya bisa membatasi sebagai PKK, mungkin teman-teman ada yang belum menjadi PKK atau masih jauh gitu, ya, atau mungkin sudah ada yang disiapkan. Tapi kita bicara pemuritan yang berkualitas, ya. Nah, yang disebut pemimpin kelompok atau pemuritan yang berkualitas adalah yang bertumbuh, yang mengalami keserupaan dengan Kristus. Jadi bukan hanya pemimpin, tapi anggotanya juga mengalami pertumbuhan. Ya, perhatikan teman-teman, ya.
khususnya para calon pemimpin nih ya. Kualitas kita, kualitas anggota harus dibawa kepada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan bisa dilihat dari hal-hal praktis keseharian gitu ya. Semangatnya satu itu, semangatnya doa, semangatnya melayani, semangatnya sebagainya gitu ya. Itu sebabnya kenapa ditolak di dalam bahan dan ada proyek-proyek yang harus dilakukan gitu. Nah, seringkali itu yang hilang. Proyek tidak pernah dilakukan, ada cuman disampaikan gitu. Tidak pernah ada evaluasi untuk kemudian sebelum jalan apa tidak gitu dan sebagainya. Karena kita mau lihat pertumbuhan seseorang dari mana kalau bukan dari apa yang dilakukannya gitu. Jadi itu menjadi penting ya. Nah, ketaatan kepada firman Tuhan menjadi tuntutan mutlak. Itu yang kita harus wujudkan, realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi menjadi kualitas yang pertama ya. Nah, yang kedua teman-teman, komitmen itu harus juga untuk komitmen menjadi teladan. Ya. Baik bagi AKK, antar sesama kelompok atau kepada semua orang begitu. Kalau kita lihat ya, di dalam perjanjian baru ya, hidup dalam kebenaran, orang lain percaya mengikutinya gitu. Rasul Paulus juga bicarakan ya, ikutlah teladanku sebagai Kristus. Ingat ini ya. Orang diajak untuk meniru dan mengikut Kristus. Jadi keteladanan demi keteladanan yang bergulir gitu. Ya. Suara saya masih terdengar ya, internet saya nggak stabil nih. Jadi keteladanan kita berarti mengatakan kamu ikut aku, ikutlah teladanku. Kenapa Paulus begitu yakin? Karena dia yakin bahwa dia mengikuti Kristus gitu. Jadi yang dibawa itu orang untuk mengikuti Kristus, bukan mengikuti dirinya. Nah, ini yang selalu dilakukan Paulus. Jadi kita sebagai orang-orang yang memuridkan dan yang dimuridkan, pada waktunya kita harus berani mengatakan, ayo ikut teladanku yuk. Kenapa? Karena aku sudah mengikuti teladan Kristus nih. Gitu. Nah, seringkali ini yang menjadi kelemahan banyak orang. Tidak punya keyakinan diri bahwa dia sudah menjadi pengikut Kristus dan mengajak orang menjadi mengikuti teladannya. Dengan alasan terlalu rohani kan, aku kan masih punya banyak kelemahan, saya masih orang berdosa. Ya kalau gitu segeralah bertobat dan bertumbuhlah gitu supaya orang bisa ngikutin kamu, teladanmu gitu kan. Jadi jangan itu alasan, excuse-mu untuk kamu menarik diri dan tidak memberikan hidupmu bagi Kristus dan menjadi teladan gitu. Ini menjadi penting ya teman-teman. Nah ini perlu komitmen gitu. Kalau saya tahu bahwa saya lemah di dalam satu hal, wah ini orang nggak baik nih, teladan saya nggak ada. Maka bukan berarti sudah kamu gak usah ikut saya ya, karena saya nggak bisa teladan dalam hal ini. Bukan itu. Yang ada adalah saya saya nggak bisa jadi teladan ya sudahlah gitu kan ya. Nah itu penting ya teman-teman ya yang perlu kita perhatikan di dalam bicara tentang komitmen dan kesungguhan ya di dalam. Kenapa? Karena banyak apalagi dalam konteks zaman sekarang ya teman-teman ya, anak muda sekarang, remaja pemuda sekarang, mahasiswa-siswa perlu teladan yang nyata, real. Jadi mereka bukan lagi bicara teori tapi yang real nyata. Kalau teori udah banyak sekali di HP mereka itu ada tuh. Tapi yang realnya bagaimana nih? Nah itu yang harus kita tunjukkan gitu ya. Jadi kita harus masuk di dalam sebuah realita. Jadi gini, jangan terlalu rendah diri untuk mengatakan, aduh saya nggak bisa apa-apa. Sudahlah kamu lihat Tuhan Yesus saja, saya penuh. Enggak. Tapi bukan berarti kita sombong kan, seperti Paulus. Ayo ikut saya, karena saya sudah berusaha, saya sudah sungguh-sungguh. Memang ada banyak kelemahan mungkin, tapi saya juga punya komitmen untuk terus memperbaikinya. Ayo, kalau ini saya lemah, kamu lihat, saya berusaha memperbaiki. Ikut teladan saya untuk memperbaiki juga kan ya. Kamu juga harus memperbaiki gitu. Ngerti ya teladan. Yang berikutnya, menjadi gembala yang baik. Nah teman-teman pada waktunya nanti, semua kita yang memuridkan harus juga memuridkan. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk jadi gembala yang baik. Gembala yang baik itu gembala yang mampu menjaga, menolong dombanya, menjalani kehidupan serupa Kristus. Jadi bagaimana kita menyiapkan diri, ya. Dan kita memang harus masuk di dalam bagian itu, sebagai gembala yang agung dan baik, supaya kita bisa dipakai untuk menjadi gembala yang baik juga di dalam kehidupan kita, ya. Gembala yang baik, ya. Memantau, menindaklanjuti perkembangan, mengembalakan dengan teladan, memberi bukan hanya pengetahuan, tetapi memberi bukan hanya sebuah teori, mengembalakan dengan memberi waktu, ya.
tidak hanya saat pertemuan rutin, tapi keseharian gitu. Itu tadi yang kita bilang ya, bahwa pemuritan itu seumur hidup. Walaupun tidak semua waktu. Nah, ini manajemen waktu penting nih. Dalam pelatihan pemuritan sebenarnya ada pelatihan manajemen waktu juga, tapi kan waktu kita punya banyak dalam sesi-sesi virtual. Berikut-berikutnya akan disambung lagi gitu ya, di follow up. Tapi manajemen waktu itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan semua aspek. Nah, tiap-tiap orang kan punya banyak perbedaan dan proses dan juga tahapan berbeda-beda, kecepatan juga beda-beda, maka kita perlu memperhatikan itu juga gitu. Nangkep ya, harap nangkep ya. Oke. Nah, ini dalam hal mengembalakan, saudara, mengembalakan dengan sebuah doa ya, jelas ini ya, bagian yang sangat penting. Mengembalakan dengan sebuah teladan itu menjadi sesuatu yang sangat nyata harus terjadi ya. Kemudian mengembalakan dengan memberi waktu ya, tadi sudah saya ringkas itu. Nah, inilah gambaran gembala yang baik. Jadi beberapa hal yang harus kita munculkan, komitmen apa saja yang harus kita munculkan. Oke, sekarang saya berhenti di sini. Teman-teman, coba kita ambil waktu sedikit. Dari diri kita sendiri, kita coba evaluasi. Bagian mana yang harus kita tumbuhkan, komitmen apa yang harus kita hadirkan, yang kemudian apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, teman-teman, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk memikirkan secara pribadi, ya. Apa yang harus saya ambil, komitmen apa yang harus saya ambil sekarang ini, gitu. Tadi saya sudah gambarkan beberapa jenis komitmen yang harus dilakukan, ya. Mungkin ada di luar dari itu, silakan bisa dituliskan di masing-masing kertas sendiri, ya. Kemudian untuk mencapai komitmen itu apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman bisa menuliskan itu juga di dalam kertasnya sendiri untuk sebagai ini saya mengajak kita begini. Pemuritan, kalau kita di dalam bagian ini hanya sekedar mendengar, kemudian kita tidak ambil komitmen untuk mengerjakan melakukannya, maka ini nanti kembali lagi kepada apa yang terbiasa selama ini terjadi, itu tidak ada perubahan dan pertumbuhan. Jadi paling tidak di dalam sesi ini kita mau ambil komitmen terlebih dahulu ya, karena kita bicara komitmen dan konsistensi. Maka apa yang menjadi komitmen kita dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk supaya komitmen itu bertahan, komitmen itu terus ada, komitmen itu terus dijalankan. Gitu. Pribadi saja. Nanti setelah itu kita akan sama-sama ngobrol, chatting gitu ya, chatting saja. Tapi nggak usah apa yang harus dilakukannya terlalu panjang. Jenis saja, oh saya ambil komitmen ini, saya ambil komitmen ini. Nah, itu menjadi bagian dari doa kita bersama semua nanti. Ya, walaupun kita tidak kenal satu dengan yang lain, tapi itu menjadi bagian kita nanti saling mendoakan. Oke? Saya kasih waktu ya, sekitar 5 menit untuk 5 sampai 10 menit kalau belum selesai. Kalau 5 menit sudah selesai ya sudah gitu ya. Untuk menuliskan, kayaknya 10 menit ya, kalau 5 menit sudah selesai kayaknya ya. Sebenarnya saya mau bagi dalam kelompok lagi, tapi nanti kalian keluar tidak masuk-masuk lagi gitu, karena sudah siang nih gitu ya. Jadi personal saja, silakan menuliskan, mencoret-coret di kertasnya masing-masing ya. Jenis komitmen apa? Kalau teman-teman punya gambaran yang kayak tadi ya, komitmennya kurang lebih seperti ini. Di antara ini ada, silakan. Di luar ini silakan tuliskan lagi. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Minimal 3 lah ya, minimal 3. Atau sampai 5 gitu ya. Kalau sudah 3 atau sampai 5, oke lah gitu ya. Karena waktunya nggak banyak juga. Saya kasih waktu ya dari sekarang ya, silakan. Supaya saya tahu kalau teman-teman sudah sampai
3 atau sudah sampai 5, teman-teman bisa kasih jempol gitu ya di ininya. Jadi saya tahu sudah selesai gitu. Wih, udah selesai Cornel. Oke, mantap. Berarti udah siap ambil komitmen. Apa lagi yang sudah selesai ini? Ada 2 layar, saya terus buka kiri kanan. Nggak harus panjang lebar, yang penting ada poinnya dulu, nanti bisa dilanjutkan sendiri ya. Wih, sudah 10, luar biasa. Teman-teman yang sudah boleh juga misalnya untuk menghemat waktu ya, bisa tulis di chat kalau mau terbuka, kalau enggak juga nggak apa-apa. Maksudnya komitmen apa yang mau saya ambil gitu aja, singkat, 1 kata, 2 kata, 1 kalimat juga boleh lah. Silakan biar ini jadi bagian doa kita bersama dengan teman-teman lainnya ya, saling mendukung, saling mendoakan. Apalagi yang 10 ini, bisa banyak pilihan yang mau disampaikan yang mana gitu kan ya. Silakan. Boleh langsung chat kalau ada 1 atau 2 hal saja nggak apa-apa. Jadi dari 5 itu atau dari 10 itu mana 3 tertinggi dari yang menjadi keputusan ini yang harus paling didahulukan gitu, yang paling lemah. Oke, silakan di chat boleh. Minimal 2 lah yang di chat ya. Oke, ada yang chat personal, ada yang channel. Oke, saya doakan ya. Silakan. Oke.
Oke, baik teman-teman. Berharap teman-teman sudah menemukan apa yang harus dilakukan, karena menjadi sangat penting supaya gerakan pemuritan, pertumbuhan dapat terjadi di dalam kehidupan kita ya. Bukan hanya sekedar kita menghabiskan waktu bertemu, tetapi kemudian semua itu sirna setelah kita selesai lulus kuliah begitu ya, atau bahkan belum lulus pun kita udah akhirnya lenyap begitu ya, tanpa bekas gitu. Nah, ini yang perlu kita proses bersama, komitmen, konsistensi. Jadi kalau kita melihat ya, saya tampilin slide terakhir saya. Dan kemudian bagian ini nanti kemudian kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan ya, kalau masih ada waktu. Bagaimana memelihara komitmen dan konsistensi? Yang pertama, memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan, gitu ya, relasi, dan terus terlibat di tempat yang disediakan. Nah, ini satu hal yang sangat disyukuri, walaupun pandemi kita masih tetap punya wadah, gitu ya, punya teknologi yang bisa menolong kita. Walaupun mungkin agak sedikit lelah, jenuh, capek, gitu kan, liatin layar dan tidak bisa berhahi, gitu ya, tidak bisa menimpali, saling ngobrol, saling ini. Paling tidak wadah ini tersedia, Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa tetap bertumbuh ya. Ketaatan dalam panggilan yang telah dipercayakan Tuhan. Kalau teman-teman kalau punya suara yang kita tidak bisa tahan gitu ya, atau hal-hal yang menggerakkan kita, yang hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai kebenaran, itu panggilan-panggilan Tuhan, khususnya dalam pemuritan ini. Jadi kita harus setia dan tekun mengerjakannya ya, taat gitu ya. Jangan berani-berani meninggalkan dan tidak taat sama Tuhan gitu. Dan melibatkan diri secara konsisten dalam pelayanan yang diberikan, baik sebagai PKK, pelayanan di persekutuan, di kampus dan sebagainya, untuk kegerakan pemuritan ini dapat berjalan dengan maksimal. Oke. Jadi ini hal-hal yang menjadi penting perhatikan bersama. Nah, sayang kita tidak bisa berinteraksi lebih jauh karena terbatas di dalam hal virtual seperti ini ya, tidak bisa bermain bersama dan berkomunikasi. Sebenarnya dalam bagian ini banyak hal yang bisa kita variasikan dalam diskusinya, tapi terbatas kalau dalam hal virtual ya. Nanti next time kita bisa akan diskusi lebih jauh ya, kapan-kapan. Oke, saya lewatkan saja. Karena kisah 20 ayat 24 mengatakan begini, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya teman-teman, berharap ini teladan Paulus kita bisa ikutin untuk meneladaninya, meneladani Kristus yang juga kemudian sampai akhir, sampai di kayu salib, sampai mati dan kemudian bangkit. Itu komitmen yang punya konsistensi begitu luar biasa sampai akhir hidup ya. Nah, kita harus juga sampai masuk di dalam kedalaman yang seperti digambarkan dalam firman Tuhan. Oke, baik teman-teman, saya kira materinya daripada panjang lebar lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, ini jam 2, tadi kan janji saya jam 2 kalau bisa selesai, tapi kalau memang ada yang mau tanya, ada yang mau memberikan tanggapan, silakan teman-teman bisa bertanya. Kalau nggak ada, mari kita tidur. Untuk sambung lagi minggu depan, gitu kan. Ada? Atau ada yang mungkin dapat sesuatu insight itu, kemudian mau menyampaikan sesuatu yang belum disampaikan, belum tersampaikan, nggak apa-apa, kita saling memperkaya. Ya, ini waktu-waktu rentan ya. Antara udah paham, udah ngerti, nggak ngerti, atau udah ngantuk, udah stuck, udah ini ya gitu. Yang pasti udah jam 2 nih gitu. Oke, ada? Nggak ada? Ya beginilah kalau virtual. Kalau ada ketemu gitu enak ya, langsung bisa ngobrol. Ada ya berarti. Baru saya mau tutup. Ya, silakan. Mungkin saya mau sharing. Oke, Cornel silakan. Ya, jadi kenalin dulu mungkin ya. Saya Cornel. Kenalin diri dulu kali ya. Oke. Saya Cornel dari WM. Jadi sharing saya hari ini yang saya dapat juga di sini tuh
ketika kita tadi ngobrol soal pergumulan dari tiap KTB, tadi kan nggak cuma dari KTB sendiri, ada teman-teman dari kampus lain, dari kota lain, ternyata KTB itu jatuh bangun gitu loh, bukan sesuatu yang harus sempurna. Kadang saya sempat sampai takut datang ke KTB itu karena merasa saya itu bukan orang yang bisa komitmen, yang nggak bisa benar-benar hadir siap waktu. Tapi ternyata itu dilatih perlahan-lahan. Ketika kita sudah bergabung di KTB, hari lepas hari itu yang memupuk kita. Jadi bukan jadi alasan kalau kita nggak bisa hadir terus kita mundur. Tapi justru ketika kita nggak bisa hadir, kapan kita bisa hadir selanjutnya? Itu yang saya belajar sih di sini. Jadi jangan takut untuk kayak menunjukkan ketidakmampuan dalam KTB, karena ini kelompok kita buat tumbuh bersama. Itu yang saya pelajari. Itu aja, Kak. Kasih, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mengalami hambatan atau sesuatu, jangan berhenti gitu ya. Justru itu melatih kita untuk terus makin bertumbuh, dan itulah yang harus terjadi di dalam sebuah KTB ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau sampaikan sesuatu? Ada? Oke lah, kalau nggak ada, karena udah lelah semua ya. Harus kita maklumi. Tarik nafas semua. Kita akhiri, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami punya kesempatan bersama untuk melihat sejauh mana kami punya komitmen dan konsistensi. Kami tahu banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kelemahan yang menggoda, yang membuat kami luntur komitmennya, khususnya di dalam mengerjakan pemuritan ini. Tuhan kiranya pimpin dan tolong kami. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memberkati sesi demi sesi pada waktu minggu-minggu yang akan datang, supaya kami makin dibukakan banyak hal, pengertian untuk ditolong dalam pertumbuhan rohani kami, dan disiapkan oleh Tuhan sendiri untuk kami boleh menjadi murid-murid yang menjadi berkat, murid yang memuridkan, murid yang menghasilkan banyak jiwa untuk mengenal Tuhan, murid yang memberikan teladan indah di dalam kehidupan banyak orang, dan banyak orang akhirnya boleh berjumpa dengan Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.